Empat kepala desa di Jember ditangkap jajaran Subdit 1 Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di rumah masing-masing setelah polisi menerima laporan masyarakat. Udah, sini aja. Bukannya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, empat kepala desa ini malah ditangkap polisi karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Mereka adalah Kepala Desa Wonojati, Tempurjo, Taman Sari, dan Glundengan, Jember, Jawa Timur. Dari tangan pelaku polisi menyita 3 paket sabu. Menurut pengakuan tersangka, mereka memang telah beberapa kali mengkonsumsi sabu. Polisi terus mengembangkan kasus ini dan mencari siapa pemasok narkoba sabu. Yang amankan adalah 3 poket dari masing-masing. Yang 2 poket kami temukan pada Kades MM dan yang 1 poket kami temukan pada Kades dengan inisial SK. Pertama kita menangkap di rumahnya Kades dengan inisial MM, kemudian kita kembangkan ke rumah Kades Tempurjo dengan inisial MA. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini kita akan terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Yandoko. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gatot. Selamat sore Mas, salam sehat selalu. Pak Gatot, langsung saja pertanyaan pertama, apakah keempatnya ini memang masih berstatus aktif sebagai kepala desa di Jember? Baik Mas, jadi tadi informasi sudah disampaikan, rilis sudah disampaikan oleh Polres Jember. Keempatnya ini memang masih aktif Mas, masih aktif sebagai kepala desa. Ini yang cukup kita sayangkan karena mereka ini kan jadi panutan harusnya. Oke, jika masih aktif, yang membuat penasaran adalah dari mana mereka mendapatkan barang haram yang digunakan, Pak? Nah ini Mas, jadi untuk menindaklanjuti hal tersebut, dari kita gabungan Mas, laksanakan dari Subdit Narkoba, Subdit 1 Narkoba dengan Polres Jember. Ini membuat tim gabungan untuk menelusuri asal dari mana mereka bisa mendapatkan, karena berdasarkan informasi mereka sudah sering menggunakan gitu Mas. Pak Gatot, sudah berapa lama para kepala desa ini menggunakan barang haram tersebut? Kalau ini Mbak, kalau menurut pengakuan sementara mereka ini sudah melakukan ini sudah cukup lama, sekitar 6 bulanan pengakuannya. Tapi kita masih kembangkan terus Mbak. Disebutkan tadi kasus ini berdasar dari laporan masyarakat. Yang ini kami tahu, apa yang disaksikan masyarakat sehingga mereka lantas nekat untuk melaporkan kepala desanya? Ya itu Mas, jadi masyarakat mungkin ada yang sudah curiga dengan kepala desanya, karena dari mulai mereka melakukan kegiatan, aktivitas, itu masyarakat banyak yang curiga. Oleh sebab itu mereka melaporkan ke aparat kepolisian, khususnya Direktur Narkoba, dan segera kita lanjutin. Pak Gatot, kalau disebutkan ada 4 kepala desa, artinya ada dari 4 wilayah yang berbeda. Dari laporan masyarakat, di mana biasanya mereka melakukan aktivitas ini bersama-sama? Kalau informasi yang masuk, mereka sering kumpulnya di ini Mbak, di Jenggawah, di daerah Jenggawah Jember, di rumahnya Saudara MM. Nah dari sini mungkin karena sering kumpul, sering mereka melakukan aktivitas penggunaan narkoba itu, masyarakat akhirnya jadi melapor ke kami. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah ada dugaan penyelewengan dana desa dalam pesta sabu ini? Ini masih kami dalami Mas, masih kami dalami. Nanti kami juga bekerja sama dengan pemerintah setempat terkait masalah dugaan tersebut. Ya Pak Gatot, untuk pasal yang dikenakan dan ancaman hukuman kepada keempat kepala desa ini? Yang jelas pasal yang dilanggar adalah pasal
114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 huruf A. Kemudian junto pasal 132 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, itu ancamannya 5 tahun. Baik, terima kasih Kombes Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur atas informasinya.